kabar? Salam kenal buat teman-teman yang baru menemukan video saya, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video-video saya. Video ini diambil saat hari Lebaran kedua dan saya baru sempat mengedit videonya dan baru saya posting ya teman-teman. Ini kegiatan di pagi hari ya teman-teman. Videonya diambil di pagi hari, tidak di subuh hari karena hari libur, jadi saya beberesnya tidak subuh hari karena tidak buru-buru ke kantor ataupun tidak buru-buru anak ke sekolah. Seperti biasa saya membuka pintu dan jendela, selesai itu langsung saya keluarkan bunga yang saya taruh di dalam rumah biar terkena sinar matahari. Selesai di depan, langsung saya pindah ke dapur untuk beberes dapur yang berantakan karena semalam tidak sempat dibereskan. Kalau hari libur seperti ini, saya lebih santai karena tidak terburu-buru untuk beraktivitas keluar. Mungkin juga ada ibu-ibu yang seperti saya, aktivitas keluar, jadinya kalau mau aktivitas keluar harus beberes di subuh hari. Semangat para ibu-ibu yang bekerja di luar. Selesai beberes meja makan, langsung saya pindah ke sebelah untuk beberes oven. Ovennya cuma dilap-lap saja karena berdebu. Begitu juga kompornya dilap karena banyak percikan minyak. Bahkan dilap sampai harus ke bawah kompor ya teman-teman, biar tetap bersih. Ini ada daun singkong dan bunga pepaya yang saya simpan di dalam kulkas. Saya keluarkan, setelah itu langsung saya petik bagian daun singkong yang muda saja ya teman-teman. Karena ini banyak yang sudah tua, jadinya saya petik yang muda saja untuk direbus. Begitu juga ada bunga pepayanya, saya rebus terlebih dahulu sebelum ditumis. Ini proses merebus daun singkongnya, tapi sebelumnya airnya sudah dididihkan dulu, baru daun singkongnya saya masukkan. Daun singkong yang direbus saya tambahkan sedikit soda kue atau baking soda biar daun singkongnya tidak terlalu pucat, lebih segar tapi sudah lembut, tidak keras ya teman-teman. Karena itu biasanya saya masak seperti itu. Selesai merebus daun singkong, saya langsung rebus bunga pepayanya. Sambil merebus bunga pepaya, ini ada piring-piring yang sudah saya cuci dari semalam, langsung saya masukkan ke dalam lemari piring. Inilah aktivitas ibu rumah tangga yang tidak ada habis-habisnya. Jadi bagi para ibu rumah tangga tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, biar dapat melakukan aktivitas di rumah seperti biasanya, dan keluarga pun tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi air yang ditadah di wajan itu mau saya rebus telur buat anak-anak untuk sarapan pagi. Tapi Kakak Rio mintanya telur goreng, Ade Rei mintanya telur rebus, begitu juga Pak Su telur rebus. Jadinya pagi ini harus siapkan 2 menu, yaitu telur rebus dan telur goreng ya teman-teman. Memang ini simpel-simpel saja saat disiapkan, tapi kalau di request dalam jumlah banyak atau lebih dari satu seperti ini saja mungkin menambah pekerjaan, tapi inilah aktivitas ibu rumah tangga yang harus dijalani biar keluarga tetap puas, tetap menikmati kebersamaan di rumah, nikmati makanan yang kita siapkan di rumah. Sambil merebus telur, ini ternyata masih ada sisaan piring yang saya tiris semalam di loyang, jadi saya simpan atau saya masukkan kembali ke dalam lemari. Selesai itu daun singkong yang sudah rebus tadi, saya langsung iris-iris untuk ditumis, dan tumisan sayur daun singkongnya dicampur dengan bunga pepaya ya teman-teman. Rasanya enak asalkan bunga pepayanya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak jadinya pahit. Kalau sayur yang pahit anak-anak dan Pak Su tidak suka. Kalau saya lebih suka saat tumis-tumis seperti ini bunga pepayanya lebih banyak
dan pedas biar enak. Lanjut lagi, ini menyiapkan telur yang mau digoreng. Saya tambahkan sedikit roiko dan dikocok. Setelah itu saya siapkan teflon untuk menggoreng telur. Di samping teflon atau di tungku sebelahnya itu ada telur yang saya rebus. Cuman 2 telur ya teman-teman, buat Pak Su dan Ade Rei, karena saya jarang untuk sarapan pagi. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada suara peliharaan tetangga. Itu peliharaan tetangga ya teman-teman. Saya di rumah tidak pelihara hewan karena saya tidak suka untuk memelihara hewan. Lanjut lagi, beberes cucian piring yang tadi saya gunakan untuk masak sarapan pagi. Cuciannya banyak karena tadi saya sempat masak bubur tapi tidak saya videokan. Jadi ini banyak yang kotor karena tadi selesai masak bubur tidak sempat atau tidak langsung saya bereskan. Selesai menyiapkan semua sarapan, baru saya cuci perlengkapan masak, bahkan piring dan gelas yang saya pakai. Selesai itu lanjut lagi menggoreng telur ya teman-teman. Menu hari ini dari pagi sampai siang kita makannya telur. Karena ini juga kesukaan Pak Su dan anak-anak. Saya kalau makan telur pagi, siangnya mau makan telur lagi, sudah tidak bisa nek ya teman-teman. Tidak bisa menelan kalau saya makan telur terus. Tapi Pak Su dan anak-anak suka kalau makan telur seperti ini. Menunya bukan hanya telur goreng saja ya teman-teman, telurnya digoreng. Terus ini Pak Su request buat telur balado, jadinya saya masak telur goreng balado. Tidak lupa harus masak nasi karena jangan sampai lauknya sudah masak, nasinya belum masak. Ini proses menumis bumbu yang sudah saya siapkan. Tadi proses menyiapkan bumbu tidak saya videokan, atau lebih tepatnya saya lupa ya teman-teman. Ini bumbu untuk menumis sayur daun kasbi campur bunga pepaya. Di tungku sebelahnya mau saya masak telur balado seperti requesternya Pak Su. Sayurnya saya tambahkan sedikit air biar bumbunya meresap. Selesai itu tambahkan juga bunga pepaya yang sudah saya rebus. Saya rebus, setelah itu saya cuci sedikit dengan air matang dan saya peras biar rasanya yang pahit itu agak sedikit berkurang ya teman-teman. Ini saya tambahkan bumbu, ada garam dan juga roiko. Di samping itu saya lagi menumis bumbu untuk telur balado ya teman-teman. Bumbunya ditumis sampai matang, ada bawang putih, bawang merah, ada cabai keriting yang sudah saya iris-iris dan juga ada tomat yang sudah saya iris-iris. Ini sayurnya sudah matang, terus saya langsung matikan kompornya. Di tungku yang sebelah saya masak baladonya menggunakan bumbu instan ya teman-teman. Itu saya tambahkan bumbu instannya, tapi juga saya tambahkan sedikit roiko biar rasanya lebih enak. Bumbunya dimasak sampai mendidih, baru saya tambahkan telur yang tadi saya goreng. Ada juga 1 telur yang direbus karena tadi Pak Su dan Ade Rei makannya tidak habis. 2 orang bagi 1 telur, jadinya telur yang 1 langsung saya masukkan atau saya masak balado saja ya teman-teman, daripada mubazir dan dibuang. Jadinya rugi atau jadi dosa ya teman-teman, itu kalau diajarkan sama orang tua, sama mertua saya seperti itu. Sayur yang sudah masak langsung diangkat dan disajikan. Sayurnya sebelum diangkat atau disajikan sudah saya rasa terlebih dahulu ya teman-teman. Begitu juga telur baladonya, sebelum taruh telur sudah saya rasa terlebih dahulu bumbunya apakah sudah enak atau belum. Baru kalau sudah enak baru saya tambahkan telurnya atau saya taruh telurnya. Tadi ada sedikit video cucian piring yang menumpuk, begitu juga lipatan pakaian yang menumpuk.
saya dibantu sama Pak Su beberes rumah. Rumahnya disapu saja sama Pak Su ya teman-teman. Nanti selanjutnya saya yang bereskan. Dan saya langsung ke dapur untuk mencuci piring, bahkan alat-alat masak yang tadi saya pakai untuk masak makan siangnya. Dan ini sambil saya cuci piring, ini Pak Su lagi lipat pakaian ya teman-teman. Selesai itu saya bantu Pak Su untuk melipat pakaian dan menata kembali ke dalam lemari, dan tidak sempat saya videokan karena waktunya sudah mepet. Dan ini saya buru-buru karena mau ikut ibadah pemakaman ya teman-teman, karena ada keluarga sekampung yang merantau ke sini meninggal dan saya harus ke rumah duka untuk ikut ibadah pemakamannya ya teman-teman. Proses mencuci piringnya sudah hampir selesai. Setelah itu tidak lupa kalau sudah selesai mencuci piring, sink cuci piring, bahkan di daerah-daerah samping sink cuci piring tetap harus dibersihkan ya teman-teman. Karena kalau dibiarkan saja biasanya jadi lumut, jadinya licin di daerah sekitar sink cuci piring. Tadi ada sisa-sisa makanan yang saya taruh ke dalam kantong plastik dan itu nanti saya buang ya teman-teman. Begitu juga tempat sabunnya harus langsung dicuci biar tidak bau spons cuci piringnya. Ini ada Pak Su yang lagi lipat pakaian. Terus lanjut saya dan Kak Adirei langsung ke rumah duka ya teman-teman. Terima kasih.